Kurung si Kubuka, kuasai jalan es dan api. Sekarang, Murong Yu setara dengan gabungan ahli es dan ahli api. Dua kekuatan besar es dan api menyatu sempurna dalam tubuh Murong Yu, dan air sumur tidak mengganggu air sungai. Namun, selama pikiran Murong Yu bergerak, dua kekuatan besar es dan api akan menyembur keluar dari tubuhnya, dan keduanya akan bersama-sama melesat menuju target yang telah dikunci oleh Murong Yu. Terlebih lagi, kekuatan kedua jalan besar itu bersatu, dan kekuatan yang meletus telah melampaui kekuatan gabungan ahli es dan ahli api. Murong Yu berhasil mengeluarkan kekuatan 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Murong Yu, sekarang kau sudah cukup untuk membunuh semua pengendali kecil dengan paksa. Pergi dan buru para pengendali kecil itu sebanyak yang kau mau. Lalu bunuh pengendali-pengendali itu, jangan tinggalkan satu pun. Sang asal semesta berdiri di samping Murong Yu, berkata dengan nada membunuh. Petik 2. Setelah menyingkirkan para master kecil ini, kau harus menghadapi 7 master utama. Kekuatan mereka adalah musuh terkuat yang mencegah Murong Yu menjadi penguasa kekacauan. Kalau begitu sekarang, ayo kita pergi dan bunuh semua pengendali kecil dan kuat di alam semesta suci, kata Murong Yu ringan, lalu melangkah keluar. Awalnya, ia telah menyempurnakan asal semesta suci, yang setara dengan mengendalikan alam semesta suci. Ditambah dengan kekuatannya yang kuat, ia tidak membutuhkan bantuan asal semesta suci untuk mengetahui berapa banyak master kecil yang ada di alam semesta suci, dan di mana mereka berada. Sementara tubuhnya gemetar, sesaat kemudian, Murong Yu muncul di samping seorang pengendali kecil. Bersamanya adalah asal semesta suci. Melihat asal mula alam semesta suci muncul tepat di hadapanmu, bahkan ada Murong Yu. Tuan kecil itu sangat gembira. Sambil menyeringai, ia langsung membantainya, berharap bisa membunuh Murong Yu. Dibandingkan dengan asal mula alam semesta suci, tuan kecil ini bahkan lebih ingin membunuh Murong Yu. Karena Murong Yu adalah benda langit yang kacau, jika ia mengambilnya, ia memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa kekacauan. Penguasa kekacauan adalah eksistensi terkuat di dunia. Jangan berani-berani melanggar hukum saat kau berbicara. Murong Yu berdiri di sana, menatap sang pengendali kecil dengan jijik. Ini adalah pengendali tanah, kekuatan jalan kuning tanah masih melekat padanya, cukup tebal, dan seharusnya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Melihat lawannya akan segera dibantai. Pada saat ini, Murong Yu melangkah maju dengan ganas dan melesatkan pukulan. Kekuatan leluhur Dao 12 lapisan sangat mengerikan, dan para penguasa tanah yang cepat bahkan tidak bereaksi. Pukulan Murong Yu mengenai kepalanya. Tiba-tiba, jalan es dan api meledak bersamaan, semuanya meledak di tubuh lawan. Boom! Setelah suara yang mengejutkan itu, penguasa tanah bahkan tidak bereaksi. Seluruh tubuh dan bahkan jiwanya telah hancur. Seorang pengendali kecil yang bermartabat tersingkir oleh pukulan Murong Yu. Bukan karena kekuatan pengendali tanah terlalu lemah, tetapi kekuatan Murong Yu yang terlalu kuat. Setelah penguasa tanah terbunuh oleh keruntuhan, jalan tanah akan segera melarikan diri. Namun, jalan es dan api meletus, langsung menjebak jalan bumi. Jalan bumi, kutelan. Tanpa ragu, Murong Yu menyempurnakan jalan bumi. Karena jalan es dan api dapat menyatu dalam tubuh Murong Yu, Tu Dadao juga dapat hidup berdampingan dengan Bing Huo Dadao dalam tubuh Murong Yu. Kini, tubuh Murong Yu memiliki 3 jalan, dan kekuatannya kembali meroket. Pada saat inilah ranahnya kembali menembus batas. Bahkan, telah mencapai kekuatan 13 leluhur. Namun, ranahnya masih berada di leluhur Dao 9 lapisan. Karena leluhur Dao 9 lapisan sudah menjadi puncak alam Dao Agung. Dan di balik alam agung terdapat sang pengendali. Meskipun Murong Yu tidak bisa menjadi guru kecil, 8 guru itu tidak gugur satu persatu. Jelas, Murong Yu juga tidak bisa menjadi mereka. Namun, kekuatan dan efektivitas tempurnya terus meningkat. Oleh karena itu, ia hanya bisa terus menumpuk. Ini hal yang baik. Jika bisa ditingkatkan ke level 100 leluhur Dao, aku khawatir bahkan 8 master akan terhempas olehnya dengan satu pukulan. Tentu saja, ini mustahil. Jalan Bada adalah jalan terkuat di bawah jalan Chaos, bagaimana mungkin begitu rentan? Lagi pula, mustahil bagi Murong Yu untuk mencapai kekuatan 100 leluhur Dao. Oke, kekuatanmu telah meningkat lagi, sekarang pergi dan bunuh semua 100 lusin pengendali kecil itu. Asal mula alam semesta tertawa dan menyemangati Murong Yu. Dia tidak membutuhkannya untuk menghasutnya, apalagi para pengendali kecil yang menyerbu alam semesta suci, bahkan pengendali kecil lainnya yang tidak menyerbu pun telah dihukum mati olehnya. Dengan satu langkah, Murong Yu bergerak lagi dan langsung mengunci master kecil berikutnya. Para master kecil ini mengamuk di alam semesta suci, ingin memurnikan alam semesta suci. Namun, ia tidak menyangka kematian telah menemukan mereka. Ketika Murong Yu muncul, mereka merasa sangat rentan. Selain 8 master, ada orang yang bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Auzu.com, Murong Yu melahap jalan besar tanpa membunuh seorang master kecil. Tanpa melahap satu jalan besar pun, kekuatan jalan besarnya meningkat, dan semakin besar kekuatan jalan besar, semakin mengerikan daya mematikan dan daya pertahanannya. Di saat yang sama, kekuatannya perlahan meningkat. Namun, jika ingin meningkatkan dari leluhur Dao tingkat 13 menjadi leluhur Dao tingkat 14, biayanya akan sangat besar.
Namun, Murongyu tidak perlu khawatir, karena ada 3.000 master kecil yang dimurnikannya. 134 master kecil. Dalam sehari, Murongyu telah membantai semua master kecil yang menyerbu. Setelah itu, Murongyu tidak perlu langsung menyerbu. Dengan satu pukulan di kejauhan, para master kecil itu akan tumbang dan dibunuh langsung oleh Murongyu dari kejauhan. Dengan tambahan pengendali es dan api dan yang lainnya, Murongyu kini telah menyempurnakan hampir 140 jalan besar. Hanya berdiri di tempat, asal alam semesta suci dapat merasakan kekuatan mengerikan dari jalan besar yang terpancar dari tubuh Murongyu. Pada saat ini, setelah menyempurnakan lebih dari 100 master kecil, kekuatan Murongyu juga kembali menembus, dan ia telah mencapai tingkat leluhur Dao ke-14. Ini cukup menakutkan. Seberapa mengerikankah kekuatan tempur leluhur Dao ke-14, kekuatan lebih dari 100 jalan besar. Murongyu melayang di ruang asal alam semesta suci, dan melihatnya mengayunkan tangan besarnya. Booming, tiba-tiba, ratusan juta tangan besar terhunus, meraih ke segala arah. Segera setelah itu, asal alam semesta suci melihat pecahan-pecahan asal alam semesta suci direbut oleh Murongyu dari segala arah. Fusi, teriakan rendah dari Murongyu terdengar, menggenggam pecahan-pecahan asal mula alam semesta dengan tangannya yang besar. Kekuatan mengerikan itu meledak, langsung menyatukan pecahan-pecahan asal mula alam semesta suci menjadi satu kesatuan. Seketika, ia menembakkan kekuatan-kekuatan ini ke dalam asal mula alam semesta suci dengan satu tangan. Ledakan, seketika, asal mula alam semesta suci pulih dengan cepat. 20%, 30%. Dengan pemulihan alam semesta suci yang berkelanjutan, alam semesta suci, yang hampir berubah menjadi alam semesta yang kacau, kembali mengembang saat ini. Setelah sekian lama, asal-usul alam semesta suci telah menjadi sangat kuat. Alam semesta suci saat ini sudah seluas ribuan selimut sebelumnya. Namun, sayang sekali tidak ada orang kedua selain Murongyu di alam semesta suci sekarang. Sudah pulih 60%, lumayan. Asal semesta suci tampak cukup puas. Lumayan, 40% sisanya telah dikalahkan, dan aku tidak dapat menemukannya. Kalau tidak, aku akan menemukannya untukmu, kata Murongyu sambil menggelengkan kepalanya. Kau hanya perlu membantuku membunuh para master besar itu, dan aku akan memperbaiki mereka perlahan-lahan di masa depan. Atau, setelah kau menjadi master kekacauan, kau dapat memulihkanku, kata asal semesta suci sambil tersenyum. Murongyu mengangguk, melangkah keluar, dan menghilang ke alam semesta suci. Ketika ia muncul kembali, ia telah melintasi ribuan alam semesta dan tiba di alam semesta yang sangat kuat. Alam semesta ini juga melahirkan seorang pengendali kecil, dan tujuan Murongyu adalah pengendali kecil itu. Saat ini, pengendali kecil itu sedang berlatih retret. Namun, ia tidak menyangka bahwa Murongyu akan menerobos masuk ke dalam persembunyiannya dan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Setelah membunuh orang ini, Murongyu mulai mencari master kecil lainnya. Kini, kekuatan Murongyu cukup mengerikan. Hanya dengan satu langkah, ia dapat melintasi jarak puluhan ribu alam semesta. Terlebih lagi, karena ia telah menyempurnakan hubungan lebih dari 100 dao besar, kemanapun ia pergi, jika ada master kecil yang mengendalikan dao besar di dekatnya, ia akan beresonansi dengan dao besar di tubuhnya. Oleh karena itu, Murongyu tidak perlu sengaja mencari master kecil tersebut, ia hanya perlu terus-menerus berpindah-pindah di antara alam semesta besar seperti permainan. Setiap kali bertemu dengan master kecil, tidak ada yang perlu dikatakan, cukup bunuh saja. Bagaimanapun, para master kecil ini adalah antek dari 7 master utama. Bahkan jika Murongyu tidak membunuh mereka, mereka akan tetap menyerang Murongyu. Hanya saja, ada terlalu banyak alam semesta di alam semesta yang tak terbatas ini, dan tidak realistis bagi Murongyu untuk membunuh semua master kecil itu dalam waktu singkat. Namun, waktu yang dimiliki Murongyu tidak sedikit. Dengan pembunuhan terus-menerus para master kecil, menyempurnakan jalan, kekuatan Murongyu terus meningkat. Kekuatan tempur leluhur Dao lapis ke-15. Kekuatan leluhur Tao lapis ke-16. Setelah 1000 tahun, kekuatan tempur Murongyu telah mencapai lapis ke-18. Ini cukup menakutkan, hanya dengan lambaian tangan, ribuan alam semesta dapat dilenyapkan. Dalam 1000 tahun, Murongyu juga telah membunuh lebih dari 1000 master kecil. Namun, ia masih belum mampu menjelajahi seluruh alam semesta dalam 1000 tahun. Bisa dibayangkan betapa banyaknya alam semesta yang ada. Alam semesta hanyalah puncak gunung es dari kekacauan tak berujung, jadi seberapa besarkah kekacauan tak berujung itu? 2000 tahun kemudian, Murongyu hampir memusnahkan ke-3000 master kecil itu. Dan kekuatan tempurnya juga telah mencapai leluhur Dao 20 lapisan. Dengan kekuatan tempur leluhur Dao 20 lapisan dan Dao yang mendekati 3000, seberapa mengerikankah kekuatan tempur Murongyu? Kurung siku buka, masih ada 100 master kecil yang belum disempurnakan. Oleh karena itu, Murongyu telah menelan kurang dari 3000, yang belum cukup lengkap. Namun, setelah Murongyu mencari di seluruh alam semesta di bawah kekacauan tak berujung, 100 master kecil itu tetap menghilang. Murongyu telah memastikan bahwa ke-3000 master kecil itu telah muncul. Kemudian, karena para master kecil ini ada, mereka tidak lagi berada di alam semesta ini, dan mereka belum jatuh. Jadi,
Di mana mereka? Murongyu memikirkan sebuah tempat. Kuil kekacauan, sebenarnya, adalah mungkin untuk bersembunyi di tengah kekacauan tak berujung. Terlebih lagi, setelah memasuki kedalaman kekacauan tak berujung, sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya. Namun, bahkan jika orang-orang ini lolos ke kedalaman kekacauan tak berujung, mustahil bagi mereka untuk lolos dari kejaran Murongyu. Jangan lupa bahwa Murongyu memiliki kemampuan untuk melacak napas. Terlebih lagi, setelah menyempurnakan 2.900 jalan, kemampuannya akan semakin menakutkan dan cepat. Jika para master kecil itu benar-benar melarikan diri ke kedalaman kekacauan tak berujung, mereka akan segera disusul oleh Murongyu, dan kemudian dibunuh. Namun, Murongyu mencari di ujung alam semesta tetapi tidak menemukan jejak siapapun yang melarikan diri ke dalam kekacauan tak berujung. Oleh karena itu, Murongyu curiga bahwa mereka telah melarikan diri ke kuil kekacauan. Atau mungkin mereka dipanggil oleh 7 master. Apakah mereka pikir mengandalkan 7 master dapat menyelamatkan hidup mereka? Murongyu mencibir dalam hatinya. Sudah waktunya untuk pergi ke kuil kekacauan. Sudah waktunya untuk bertemu dengan 7 master, pikir Murongyu dalam hatinya, tetapi dia sudah melangkah keluar. Seluruh tubuhnya telah menghancurkan kehampaan dan bergerak menuju kuil kekacauan. Terbang melewatinya. Saat ini, Murongyu tidak terlalu percaya diri untuk menghadapi 7 master dan 100 master kecil. Namun, langkah ini cepat atau lambat akan dialami. Terlebih lagi, dengan kekuatan Murongyu saat ini, ia hampir mencapai puncaknya. Jika master kecil tidak dapat disempurnakan, jalan yang dikuasainya tidak akan bertambah, dan jalan tidak dapat ditingkatkan, maka kekuatannya tidak akan stagnan. Di sisi lain, kekuatan Murongyu telah mencapai tingkat leluhur Dao 20 kali lipat. Murongyu dapat merasakan bahwa leluhur Dao 20 lapisan mungkin bukan akhir dari kultivasi, tetapi masih dapat ditingkatkan. Mungkin itu adalah leluhur Dao ke-21, atau bahkan lebih tinggi. Tapi apa yang digunakan Murongyu untuk berlatih? Untuk meningkatkan alam, menyerap kekuatan kekacauan tanpa akhir. Kekuatan kekacauan sangat banyak, dan beberapa di antaranya dapat digunakan oleh Murongyu. Namun, dia tidak bisa langsung melahap kekuatan kekacauan untuk meningkatkan alamnya. Bukan karena kekuatan kekacauan tidak cukup maju, tetapi dia bukan pengendali kekacauan, dan tidak mungkin untuk mengendalikannya sepenuhnya. Bahkan jika dia harus melahap kekuatan kekacauan untuk berkultivasi, akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk dapat meningkatkan alamnya. Mungkin ini adalah waktu triliunan reinkarnasi. Murongyu tidak bisa menunggu selama itu. Waktu ini terlalu lama, mungkin dia belum bisa meningkatkan alamnya, juga Su tidak bisa menahannya. Pada saat itu, 7 tuan datang ke pintu, jadi dia akan cukup pasif. Akan lebih baik untuk mengambil inisiatif sekarang dan mengendalikan inisiatif di tangan Anda sendiri. Setelah tak mampu melawan ke-7 master itu, Murongyu langsung melarikan diri dari Yao Yao, memasuki kedalaman kekacauan tak berujung, lalu kembali untuk menyelesaikan masalah setelah kekuatannya meningkat. Tak lama kemudian, Murongyu sudah tiba di luar kuil kekacauan. Saat itu, gerbang kuil kekacauan terbuka, dan kekuatan jalan raya yang luas terus menyebar dari kuil kekacauan, membumbung keluar seperti lautan badai. Totalnya 107 kekuatan. Di antara mereka, tak ada aura yang terlalu virtual yang dikenal oleh Murongyu. 8 master ditambah 100 master kecil, bukankah seharusnya 108? Mengapa menjadi 107? Mungkinkah Taisu ditekan? Wajah Murongyu sedikit berubah, dan hatinya tiba-tiba menjadi cemas. Saat berikutnya, ia melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan dalam sekejap, ia sudah memasuki kuil kekacauan. Namun, dalam prosesnya, He Tuluosu telah dikorbankan olehnya, melayang di atas kepalanya, dan jatuh dengan cahaya kuning tanah, yang dengan kuat menyelimuti seluruh tubuh Murongyu. Pada saat yang sama, pedang kekacauan juga digenggamnya, memancarkan kekuatan kekacauan yang dahsyat. Awalnya, Murongyu takut 7 master dan 100 master minor akan menyerangnya. Namun, yang tak disangka, 107 pengendali itu tidak menyerangnya. Tepat saat Murongyu melangkah masuk ke dalam kuil kekacauan, 108 mata langsung tertuju padanya. Kecuali satu tatapan yang memberinya perasaan serupa, 107 tatapan lainnya terasa asing. Kekuatan 2.900 dao besar beriak di sekujur tubuh Murongyu, melindunginya dengan kokoh. Setelah melakukan semua ini, ia menatap kuil kekacauan. Di tengah kuil keos, sesosok yang dulu mirip dengan Murongyu berdiri diam tak bergerak. Saat tatapan mata Murongyu melirik, sosok itu bergerak dan menatap ke arah Murongyu. "Tuan," seru Murongyu tak kuasa menahan diri, dan ia hendak melangkah maju. Orang ini adalah Taisu, penguasa kehancuran, dan bahkan penguasa dari Murongyu. Taisu jelas ditekan oleh orang lain, tetapi saat ini mustahil baginya untuk bergerak, dan ia bahkan tak bisa berbicara. Karena itu, ketika Murongyu datang, ia hanya mengerjap. "Murongyu, kami sudah lama menunggu." Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Baru kemudian, Murongyu ingat bahwa selain dirinya dan Taisu, ada 107 orang di istana Chaos Heaven. 100 tuan kecil itu pada dasarnya bisa diabaikan. Bahkan jika Murongyu berdiri di sini dan dibunuh oleh mereka, mereka takkan bisa membunuh Murongyu. Namun, 7 orang lainnya cukup menakutkan.
Meskipun mereka tidak sengaja memancarkan aura yang kuat sekarang, mereka hanya berdiri diam di tempat. Namun, hal itu memberi perasaan yang tak terduga bagi Murongyu. Orang-orang ini sangat kuat, dan siapapun di antara mereka lebih kuat dari Murongyu. Murongyu bisa merasakan celah di antara mereka. Murongyu, lari. Pada saat ini, orang yang tersegel itu berteriak dengan keras. Namun, tepat saat Taisu berbicara, Murongyu merasakan bayangan itu melintas, dan dua penguasa muncul di gerbang kuil Chaos. Penguasa ketertiban, penguasa perang. Kekuatan mengerikan yang diteriakkan keduanya langsung menyegel gerbang kuil Chaos. Jika kau ingin pergi dari sini, kau harus memukul mundur mereka. Namun, bisakah kekuatan Murongyu saat ini mampu mengusir mereka? Selain itu, seluruh kuil Chaos tidak memiliki pintu dan jendela tambahan, artinya, ia hanya bisa keluar melalui gerbang. Adapun untuk menghancurkan kuil Chaos, itu mustahil. Murongyu, jangan pergi saat kau datang. Kau bisa menilai sendiri. Mungkin, kami akan mempertimbangkan untuk melepaskan Taiksu. Jika tidak, kalian berdua pasti akan mati. Sebelum Murongyu sempat berbicara, Taisu memutar matanya dengan panik. Murongyu bisa mengerti maksudnya, tahu bahwa Taisu tidak mau menyerah. Namun, ia tidak panik. Ia datang ke sini hari ini dan sudah siap bertarung hidup mati dengan orang-orang ini. Namun, ia masih harus meningkatkan kekuatannya sebelum bertarung melawan 7 master. Pertama, kumpulkan 3000 jalan. Auzu.com. Baru setelah 3000 jalan terkumpul, barulah ia memiliki kekuatan untuk melawan 7 master. Apakah kau berencana mengambil tubuh fisikku setelah aku memutuskan sendiri, lalu dipromosikan menjadi master kekacauan? Cibiran Murongyu. Ekspresi ketujuh master itu tetap sama. Mereka semua tahu betul, siapa di antara mereka yang tidak ingin menjadi master chaos. Bahkan 100 master kecil itu menunjukkan pesona mereka. Mereka juga ingin menjadi master chaos. Jika memungkinkan, mereka pasti akan meraihnya. Bagaimana jika mereka menjadi master chaos secara tidak sengaja? Bukankah itu lebih baik daripada siapapun? Senyum di wajah Murongyu tanpa rasa takut sedikit pun tersungging di wajahnya. Sebenarnya, aku di sini hari ini untuk memberitahumu sebuah rahasia. Sebuah rahasia tentang Chaos Celestial Body. Setelah jeda, Murongyu melanjutkan, begitu aku benar-benar jatuh, Chaos Celestial Body akan hancur dan kembali ke Chaos. Kau seharusnya tahu ini, begitu banyak Chaos Celestial Body telah jatuh sejak zaman kuno, tetapi siapa yang bisa merebutnya? Wajah ketujuh master itu tiba-tiba menjadi muram. Mereka sudah menduganya, tetapi mereka masih memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka. Tetapi sekarang setelah Murongyu mengatakannya, mereka telah menghancurkan impian mereka untuk dipromosikan menjadi Master Chaos. Pencapaian tertinggi mereka sekarang adalah menjadi salah satu dari 8 Master. Mustahil untuk melangkah lebih jauh dan menjadi penguasa kekacauan. Sekalipun kita tidak bisa menjadi penguasa kekacauan, kita tidak menginginkan penguasa kekacauan di dunia ini. Dunia ini sudah cukup dikendalikan oleh kita. Tidak perlu ada eksistensi yang lebih kuat. Sang penguasa waktu melangkah maju dengan ekspresi dingin. Ucapnya, ketujuh penguasa itu mengangguk. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi penguasa kekacauan, mereka tidak bisa berdiri di atas penguasa lainnya. Namun, mustahil bagi pengendali lain untuk mengalahkan diri mereka sendiri. Kekuatan di antara mereka sama, antara yang pertama dan yang kedua. Adapun mengapa mereka mampu menekan Taiksu, itu karena upaya bersama yang telah dipelajari semua orang selama bertahun-tahun, ditambah bantuan dari 100 penguasa kecil. Ditambah dengan kecerobohan karena terlalu imajiner, jika tidak, mereka tidak akan mampu menekan yang terlalu imajiner. Setelah bersama-sama menekan Taiksu, ketujuh penguasa menjadi lebih waspada satu sama lain. Mustahil bagi yang lain untuk menekan salah satu dari mereka dengan cara ini di masa depan. Mundur 10.000 langkah, meskipun ditekan, mereka tidak akan jatuh. Sama seperti Taiksu, meskipun mereka ditekan bersama, mereka tidak bisa membunuh Taiksu. Kami hanya perlu membunuhmu. Penguasa kekacauan itu tidak ada, kata penguasa takdir dengan ringan. Mata Murongyu berbinar tajam, kau ingin membunuhku. Lakukan saja. Sambil berbicara, ia melangkah maju selangkah demi selangkah. Boom, tangan besar itu terjulur dengan ganas, dan miliaran tangan besar melesat seketika, melesat ke arah 7 penguasa pertama. Awan kabut menyapu wajah 7 penguasa itu, mereka tidak menyangka bahwa Murongyu berani menyerang mereka lebih dulu. Hal ini membuat beberapa dari mereka kesal. Seketika, mereka menyerang hampir bersamaan, dan dengan satu pukulan, mereka hampir menghancurkan kekuatan bombardir Murongyu. Namun, pada saat ini, jeritan histeris terdengar. 7 master menoleh, hanya untuk melihat bahwa 100 master kecil yang awalnya berdiri di samping telah dihantam oleh Murongyu. Saat itu, Murongyu sedang memotret 100 dao-dao itu ke dalam tubuhnya. Dasar bajingan kecil yang berbahaya. Melihat ini, 7 master tak kuasa menahan amarah. Ternyata serangan Murongyu kepada mereka palsu, dan target sebenarnya dari Murongyu bukanlah mereka, melainkan 100 master kecil. Sementara 7 master petir murka, mata Taisu menunjukkan kekaguman. Serangan Murongyu kepada 7 master bukan hanya tipuan, alasan mengapa ia berbicara begitu banyak omong kosong dengan 7 master sebelumnya sepenuhnya karena ia ingin membuat mereka bingung.
Sebenarnya, berbicara dan menyerang hanyalah pertanda akan membunuh 100 master kecil. Gemuruh, setelah 100 jalan agung ditelan dan disempurnakan oleh Murong Yu, jalan-jalan agung milik Murong Yu akhirnya mencapai tingkat kesempurnaan kecil. 3000 jalan agung. Setelah mengumpulkan 3000 jalan agung, kekuatan tempurnya kembali setinggi 20 kali lipat leluhur Dao, dan ia mencapai ranah 21 leluhur Dao dalam satu langkah. Pada saat inilah, kesempurnaan asli yang menyatu dalam tubuh Murong Yu, dan 3000 jalan agung yang menyatu tanpa melanggar sungai, juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Awalnya, 3000 jalan agung menggunakan tubuh Murong Yu sebagai wadah. Dan mereka hanya berkumpul di wadah ini, dan tidak menyatu atau melanggar satu sama lain. Namun ketika 3000 jalan agung berkumpul di tubuh Murong Yu, 3000 jalan agung tersebut mulai menyatu satu sama lain. Perubahan ini hanya sesaat, dan kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan orang yang terlibat, yaitu Murong Yu, tidak bereaksi, apalagi 7 master lainnya. Setelah mereka bereaksi, perubahan pada tubuh Murong Yu telah menghilang. Pada saat ini, 3000 jalan yang asli telah menyatu menjadi satu jalan. Gemuruh, kekuatan Murong Yu kembali meroket. 22 leluhur, 23 leluhur. Pada akhirnya, ketika Murong Yu mencapai leluhur Dao 30 kali lipat, peningkatan kekuatannya terhenti. Kekuatan tempur leluhur Dao 30 kali lipat. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Murong Yu dapat memusnahkan ratusan juta alam semesta, yang terkuat di bawah 8 master. Bahkan jika dia berdiri di sini dan membiarkan 3000 master kecil itu menyerangnya dengan liar, itu tidak akan melukainya sedikitpun. Inilah kekuatan tempur Murong Yu saat ini. Sebenarnya, peningkatan kekuatan tempur masih sekunder. Yang paling menakutkan adalah kekuatannya yang luar biasa. Setelah penggabungan 3000 jalan besar, sebuah jalan besar pun terbentuk. Jalan macam apa ini? Ini bukan jalan kehancuran, bukan pula jalan ketertiban. Jalan besar apapun yang bukan salah satu dari 8 jalan besar. Murong Yu bisa merasakan bahwa jalan besar ini sedikit mirip kekacauan. Karena sejak jalan besar ini muncul di tubuhnya, ia merasa seluruh dirinya telah selaras dengan kekacauan yang tak berujung. Ini seperti hubungan antara air dan ikan. Murong Yu adalah seekor ikan, dan kekacauan yang tak berujung adalah air. Murong Yu dapat berenang bebas di air, dan air sangat penting baginya. Namun, Murong Yu tidak dapat mengendalikan air, artinya, ia tidak dapat mengendalikan kekacauan yang tak berujung. Ia merasa bahwa ia belum benar-benar menyatu dengan kekacauan yang tak berujung. Hanya dengan menyatu sepenuhnya, hanya dengan menyatu dengan kekacauan yang tak berujung, ia dapat benar-benar mengendalikan kekacauan yang tak berujung. Hanya saja, apa yang bisa kita lakukan untuk menyatu dengan kekacauan dengan sempurna? Murong Yu kini kebingungan, mungkin pemahamannya kurang mendalam, atau waktunya belum tersedia. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan Chu Yun saat ini telah meningkat pesat. Pada saat inilah, Murong Yu akhirnya bisa merasakan kekuatan 7 tuan. Dia sekarang memiliki kekuatan tempur leluhur Dao 30 kali lipat sendiri. Kekuatan sebenarnya dari 7 tuan lebih kuat darinya, sekitar antara 35 leluhur dan 40 leluhur. Namun, kekuatan ketujuh orang itu serupa. Kekuatan keseluruhannya termasuk yang pertama. Tapi Murong Yu juga bisa dengan jelas merasakan bahwa masih ada celah antara jalan yang dia kendalikan dan jalan mereka. Bahkan dalam hal kekuatan murni, ada sedikit celah. Secara umum, dia sekarang telah mempersempit kekuatan antara 7 tuan, tetapi sebenarnya masih ada banyak celah, dan dia masih bukan lawan. Bunuh, tapi Murong Yu tidak bisa mengelola sebanyak itu lagi, dan hari ini dia akan bertarung untuk hidup dan mati. Oleh karena itu, ia berteriak dengan keras, meledakkan batas kekuatan dan kekuatan Dao Agung serta kekuatan spiritual, serta bila kekacauan dan kekuatan lainnya yang meledakkan kedua penguasa itu melintasi gerbang kuil kekacauan. Kedua tuan itu geram, dan mereka menyerang bersamaan, menghantamkan pukulan dan telapak tangan mereka dengan ganas ke arah Murong Yu. Murong Yu menggertakkan gigi dan memukul Hetu Luoshu tepat di kepalanya. Dia sangat tahu bahwa kuil Chaos terlalu kecil untuk digunakan. Jika terjadi perang di sini, dia pasti akan mati. Hanya dalam kekacauan tak berujung di luar sana, Murong Yu bisa memilih untuk melawan atau melarikan diri. Boom, boom, di antara kilat dan api, Murong Yu telah mengendalikan blok buku Hetu Luo di depannya. Tiba-tiba, kekuatan para penguasa ketertiban dan penguasa perang meledak di Hetu Luoshu. Hetu Luoshu adalah buku aneh pertama di dunia. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, kekuatannya cukup mengerikan. Namun, meskipun begitu, buku itu tidak dapat menghentikan serangan dan pembunuhan kedua tuan tersebut. Setelah menghilangkan sebagian besar kekuatannya, masih ada sebagian kerusakan yang meluap yang meledak di tubuh Chu Yun. Tubuh dan jiwa Murong Yu hampir hancur seketika. Namun, Murong Yu tidak peduli, memusatkan seluruh kekuatannya, dan menghantam orang yang bertanggung jawab atas ketertiban. Boom, tubuh sang pengendali yang seperti gunung besar tiba-tiba mundur selangkah. Langkah mundur inilah yang memungkinkan Murong Yu menemukan peluang. Pada saat berikutnya, Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar dari celah antara pengendali ketertiban dan pengendali perang. Puff, tepat ketika Murong Yu bergegas keluar dari kuil kekacauan, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah.
Bagaimanapun, dia terluka. Tapi Murong Yu tidak tinggal lebih lama lagi, dan dia dengan cepat bergerak menjauh di antara sosoknya yang berkelap-kelip. Namun di belakangnya, ketujuh master itu mengejarnya bagai bayangan. Dalam proses ini, ketujuh master itu meledak dengan kekuatan Dao Agung yang mengerikan, membombardir Murong Yu dengan liar. Dalam hati, Murong Yu menjerit getir. Kekuatan agung ketujuh master itu sungguh mengerikan. Meski hanya terkena dampaknya, jiwa dan raganya hampir runtuh. Terlebih lagi, yang membuat Murong Yu tak berdaya adalah kecepatan ketujuh master itu jauh di atasnya. Tak lama lagi ia akan melarikan diri, dan akhirnya ia terkepung lagi. Murong Yu, tangkap saja dengan tanganmu. Pengendali kematian itu melangkah maju dan berkata dengan suara serak. Kekuatan tujuh jalan mengerikan itu menghalangi langit, dan Murong Yu sama sekali tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, ia tidak bisa memasuki buku Hetuluo. Kekuatan-kekuatan agung yang dipacu oleh tujuh guru besar itu mencegah Murong Yu memasuki buku Hetuluo. Bahkan mustahil untuk mengambil benda-benda dari Hetuluo Shu. Sekarang, hanya ada dua pilihan bagi Murong Yu, satu adalah mengambil keputusan sendiri, dan yang lainnya adalah berjuang sampai akhir. Meskipun terbunuh dalam pertempuran, Murong Yu pasti tidak akan menghakimi dirinya sendiri. Karena itu, sebenarnya, ia hanya punya satu pilihan, yaitu nekat. Bunuh. Tanpa berkata apa-apa, teriak Murong Yu. Ketika kekuatan pamungkas itu meledak, ia akan melawan semua orang selama 300 ronde. Kalau begitu, bunuh saja dia. Kita tidak butuh Master of Chaos, kata Master of Death dengan suara serak. 6 guru besar lainnya mengangguk satu demi satu, lalu menyerang lagi. Bergemuruh, 7 kekuatan Dao Agung yang tak tertandingi meledak dengan dahsyat dan melesat ke arah Murong Yu di udara. Begitu kekuatan kedua belah pihak bersentuhan, kekuatan Murong Yu pun lenyap. Sangat rentan, bunuh. Kekuatan mengerikan Dao Agung meletus, menyapu ke segala arah. Pada akhirnya, mereka menghancurkan dunia, dan mereka merasa lega setelah memastikan bahwa Murong Yu tidak akan dibangkitkan lagi. Wus. Setelah kejatuhan Murong Yu, Hetuluo Shu berubah menjadi cahaya kuning dan dengan cepat tenggelam ke dalam kekacauan yang tak berujung. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan ketujuh master pun tidak bereaksi. Setelah Hetuluo Shu, sebuah pohon besar muncul dari udara tipis. Jika Murong Yu ada di sini, ia pasti akan dikenali. Pohon yang menjulang tinggi ini adalah pohon kehidupan. Boom. Setelah pohon kehidupan muncul, buah roh yang semula tergantung di dahan juga hancur berkeping-keping. Kemudian, pohon kehidupan bergetar, lalu menyusut dengan cepat, salah satu ujungnya tenggelam ke kedalaman kekacauan, dan menghilang. Buah roh jiwa memiliki efek membangkitkan orang, tetapi saat ini semuanya hancur. Dengan kata lain, Murong Yu tidak bisa mengandalkan buah roh jiwa untuk membangkitkan. Yaitu, pada saat yang sama tubuh dan jiwanya hancur, di alam semesta Taiksu. Boom. Setelah dua suara teredam, dua avatar Murong Yu juga meledak berkeping-keping pada saat yang sama. Pada saat yang sama, slip giok jiwanya langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Murong Yu jatuh sepenuhnya. Setelah mengetahui berita ini, Zhao Ziqing, Murong Yu, Li Feng, Li Ling dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Meskipun masing-masing terkejut, mereka sangat marah. Namun, mereka masih mempertahankan kewarasan mereka. Mereka semua tahu, Murong Yu benar-benar jatuh kali ini. Dan itu pasti tujuh tuan yang membunuh Murong Yu. Sekalipun mereka marah dan ingin membunuh ketujuh guru itu, mereka tak mampu melakukannya. Bahkan Murong Yu pun bukan lawan mereka, bahkan Murong Yu pun dipenggal, apalagi mereka. Namun, apakah kebencian yang dipendam oleh Murong Yu akan meninggalkannya begitu saja? Ketujuh guru itu masih di tempatnya, dengan pikiran suci bak lautan, mengawasi di sini untuk mencegah kebangkitan kembali dari kematian. Jadi, apakah Murong Yu benar-benar mati? Ya, ia memang benar-benar mati. Namun, ia tidak mati. Di kedalaman kekacauan yang terpencil dan tak berujung, setelah kejatuhan Murong Yu, secercah kesadaran spiritualnya muncul dalam sesuatu seperti itu. Ya, itu hanyalah secercah pengetahuan spiritual. Perlahan, kesadaran spiritualnya kembali, ia menatap kedalaman kekacauan di sekitarnya yang tak terlihat oleh jari-jarinya, dan merasakan kekuatan kekacauan mengalir melalui dirinya. Perasaan menyatu sempurna dengan kekacauan itu muncul kembali. Apakah aku mati atau tidak? Pikir Murong Yu dalam hati. Tiba-tiba, berbagai adegan muncul dalam ingatannya. Gambar-gambar itu terasa asing, bukan gambaran kehidupannya. Ya, foto-foto ini adalah kenangan dari benda-benda langit yang kacau di masa lalu. Tapi bagaimana kenangan mereka bisa muncul dalam ingatanku? Mungkinkah aku tidak akan benar-benar mati, tapi akan bereinkarnasi lagi? Pikir Murong Yu, sedikit pemahaman melintas di benaknya. Namun, hatinya sangat enggan. Auzu.com, kenangan dari setiap benda langit yang kacau yang pernah jatuh sebelumnya muncul dalam ingatannya. Ini menunjukkan bahwa semua benda langit yang kacau itu sebenarnya adalah seseorang, dan dia tidak akan benar-benar mati. Sekarang, hanya Murong Yu yang mati, tetapi benda langit yang kacau itu tidak jatuh. Ia akan segera terlahir kembali. Namun, Murong Yu tidak berdamai.
Sudah berapa kali ia bereinkarnasi? Sudah berapa kali ia bereinkarnasi, dan kali ini pencapaiannya adalah yang terbesar. Jika ia bereinkarnasi lagi, berapa kali ia akan mencapai titik kehidupan ini? Lagi pula, bahkan jika ia mencapai titik kehidupan ini, mustahil untuk menjadi penguasa kekacauan. Bagaimana kita bisa menjadi penguasa kekacauan? Setelah kematian, manusia akan kembali ke kekacauan. Apa itu kekacauan? Tanya Murongyu sambil tercerahkan. Kekacauan adalah eksistensi yang nyata dan kualitatif, tetapi juga tak nyata dan tak berwujud. Namun, aku adalah eksistensi yang nyata dan kualitatif. Meskipun aku bisa menyatu dengan kekacauan, aku tak bisa menjadi satu dengan kekacauan. Bagaimana aku bisa menyatu dengan kekacauan? Biarkan kekacauan menjadi diriku, atau aku akan menjadi kekacauan tanpa akhir. Penguasa kekacauan mengendalikan kekacauan, jadi seharusnya bukan aku yang menjadi kekacauan, tetapi kekacauan adalah aku. Ya, akhirnya aku mengerti. Jika kau ingin mengendalikan kekacauan, kau harus menjadikan kekacauan bagian dari diriku. Akulah penguasa kekacauan. Tiba-tiba, secerca pencerahan muncul di hati Murongyu. Pada saat inilah, sebuah kekuatan yang bahkan melampaui kekacauan tak berujung tiba-tiba memancar dari indera spiritualnya, dan langsung menyapu ke segala arah, menyapu seluruh kekacauan tak berujung. Pada saat ini, kekacauan yang awalnya luas dan tak terbatas berubah menjadi alam semesta, bahkan seukuran planet, yang tampak jelas di hadapannya. Penguasa kekacauan, berikan aku kendali atas kekacauan. Teriak Murongyu tiba-tiba. Detik berikutnya, ia merasa kesadaran ilahinya telah menyelimuti seluruh kekacauan tak berujung, dan seluruh kekacauan, termasuk semua kehidupan dalam kekacauan itu, berada di bawah kendalinya. Selama ia mau, ia dapat memusnahkan ratusan juta alam semesta hanya dengan satu pikiran dan mengembalikan segalanya ke kekacauan tak berujung. Selama ia mau, ia dapat menciptakan ratusan juta alam semesta hanya dengan satu pikiran. Ia adalah kekacauan tak berujung, ia adalah kekacauan tak berujung. Selama ia mau, apapun yang ia lakukan hanyalah masalah pikiran. Padatkan tubuh fisik, teriak Murongyu dengan keras. Detik berikutnya, sebuah tubuh sempurna telah muncul dalam kekacauan tak berujung. Baik itu tubuh, tulang, meridian, dan jiwa, semuanya sempurna. Bahkan Murongyu pun melihat bahwa tubuh fisik ini telah menyatu dengan seluruh kekacauan. Dengan kata lain, kecuali jika Murongyu sendiri bersedia, tak seorang pun dapat menghancurkan tubuh fisik ini. Kecuali, seluruh kekacauan yang tak berujung ini juga dihancurkan. Waktu telah lama berlalu, dan 7 za pengendali masih belum melihat kebangkitan Murongyu, jadi mereka merasa sedikit lega. Meskipun Murongyu sudah mati, tubuh surgawi yang kacau itu abadi. Kita harus menatap tubuh surgawi yang kacau itu dan bereinkarnasi. Kali ini, dia tidak bisa tumbuh dewasa. Sang Master Kematian berkata dengan ringan, suaranya penuh dengan niat membunuh yang tak berujung. 6 penguasa lainnya juga mengangguk. Kali ini, kecepatan gerak Murongyu terlalu cepat, dan mereka mengancam. Mereka tidak akan terus melakukan kesalahan seperti itu. Suaranya belum selesai, ketika tiba-tiba, banyak sosok muncul di sekitar mereka. Orang-orang ini termasuk beberapa biksu yang bahkan bukan leluhur Dao, mereka semua adalah anggota Liga Suci. Beberapa tetua, istri, anak, menantu, saudara laki-laki, kakak laki-laki, teman, murid, dan sebagainya, termasuk para ahli kehancuran yang sebelumnya disegel oleh 7 ahli. Kemunculan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Karena mereka semua muncul di kedalaman kekacauan yang tak berujung. Biasanya, kekuatan kekacauan ini sudah mencekik mereka berkeping-keping. Namun hari ini, kekuatan kekacauan ini sangat baik kepada mereka. Ahli kehancuran berdiri di sana dengan linglung. Pada saat ini, segel 7 ahli di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Dia tahu bahwa itu pasti bukan 7 ahli yang menunjukkan kebaikan. 7 ahli itu juga tetap tinggal, mengapa orang-orang ini ada di sini? Aneh. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Murongyu? Bukankah Murongyu benar-benar mati? Apakah dia menjadi penguasa kekacauan? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan semua ini? Tebak saja, ya, aku telah menjadi penguasa kekacauan, mengendalikan kekacauan tanpa akhir, dan hidupmu. Pada saat ini, sesosok muncul dari udara tipis di hadapan semua orang. Siapakah Murongyu, penguasa kekacauan? Semua orang terkejut, dan setelah keterkejutan itu, beberapa orang bersorak dan bersemangat. Namun, ketujuh penguasa itu tidak bersemangat, melainkan takut. Ya, bagaimanapun juga, Murongyu telah menjadi penguasa kekacauan. Bunuh. Ketujuh penguasa itu saling melirik, dan Kiki melesat ke arah Murongyu. Murongyu menatap mereka dengan ringan, dan berkata dengan ringan, dirampas. Seketika, 7 jalan terbang keluar dari ketujuh penguasa itu, dan akhirnya jatuh ke tangan Murongyu. Pada akhirnya, Murongyu mengulurkan jarinya dan terbang langsung ke kedalaman kekacauan tanpa akhir. Ketujuh penguasa itu langsung tampak ketakutan, dan berteriak berulang kali, kalian merampas jalan kami. Senyum cerah tersungging di wajah Murongyu, lebih dari itu, aku akan mencabut seluruh kekuatanmu, dan mencabut hakmu untuk berlatih selamanya, agar kau bisa menjadi manusia biasa seumur hidup, tetapi memiliki kehidupan yang tak terbatas.
Bahkan jika kau ingin mati, aku juga tidak bisa mati. Sebelum suara itu jatuh, tidak akan ada fluktuasi kekuatan pada ketujuh guru itu. Bahkan, semua orang melihat bahwa tubuh ketujuh guru itu telah menjadi lebih lemah dan lebih lemah daripada orang biasa di dunia. Aku khawatir bekerja di antara langit dan bumi akan membuatmu lelah dan setengah mati, kan? Dengan lambaian tangan yang besar, ketujuh guru itu menghilang. Detik berikutnya, semua orang menyaksikan sebuah pemandangan. Di dunia fana tertentu, ketujuh guru itu muncul. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ketujuh guru itu berpakaian seperti pengemis saat itu. Ia tak pernah bisa berkultivasi, tubuhnya lemah, bahkan tak bisa bercocok tanam, tetapi umurnya tak terbatas, dan ia tak mungkin bunuh diri. Dengan kata lain, ketujuh guru itu hanya bisa menjadi pengemis sepanjang waktu, menderita segala macam kesulitan, tatapan mata yang menyilaukan, dan penghinaan. Haha, ketujuh orang ini memang seharusnya begitu. Membunuh mereka secara langsung akan membuat mereka lebih murah. Murong Xuan tertawa lega, yang lain pun senang. Awalnya, mereka semua tahu bahwa ketujuh orang itu yang membunuh Murong Yu, dan mereka ingin membunuh mereka semua. Mereka sekarang menyadari bahwa membunuh mereka secara langsung terlalu murah, jadi seharusnya Murong Yu yang melakukannya. Murong, apa kau benar-benar telah menjadi Master of Chaos? Zhao Ziqing melangkah maju dan bertanya dengan ragu. Ini seperti pengganti palsu. Tuan, Anda bisa terus menjadi tuan penghancur. Adapun 7 tuan lainnya, bahkan 3.000 tuan kecil. Semua orang menatap Murong Yu dengan tatapan penuh harap, dan masing-masing dari mereka hampir meminta penghargaan kepada Murong Yu sebagai salah satu tuan mereka. Petik 2. Murong Yu melirik semua orang, lalu berkata, tentu saja aku bisa menjadikannya tuan dan tuan kecil di antara kalian. Tapi aku tidak memutuskan untuk melakukan itu. Untuk menjadi tuan dan tuan kecil, kalian harus berusaha sendiri. Semua orang harus bekerja keras. Setiap orang di ruangan ini memiliki kemungkinan untuk menjadi tuan. Mungkin juga tidak ada di antara kalian yang bisa menjadi tuan. Adil dan adil, semua orang tidak bermaksud menyalahkan Murong Yu sama sekali, sebaliknya mereka semua sangat bersemangat. Karena inilah yang mereka butuhkan, entah mereka bisa menjadi tuan kecil atau tuan, semuanya hanya bisa dilakukan sendiri. Baiklah, semuanya sudah pergi, Ziqing, aku akan mengajak kalian berlima berkeliling kekacauan tak berujung. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku punya waktu untuk mengajakmu bermain. Murong Yu tertawa dan membawa kelima wanita itu bersamanya, lalu perlahan pergi menuju kedalaman kekacauan. Adapun orang tua yang selalu ingin dibangkitkan oleh Murong Yu dan kerabat yang telah meninggal, Murong Yu tidak melakukannya. Karena mereka semua telah bereinkarnasi dan hidup dengan baik sekarang. Jika Murong Yu dipaksa untuk dibangkitkan, maka mereka akan tiba-tiba mati seumur hidup mereka, dan itu akan menimpa banyak keluarga malang sejak lama. Karena itu, Murong Yu menyerah untuk membangkitkan mereka. Penjahat besar, apa yang menyenangkan di tengah kekacauan ini? Ada banyak tempat yang menyenangkan. Jangan bohongi kami. Kau istriku, Murong Yu, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Hehe, baguslah. Tawa itu pun mereda. Penjahat besar, kenapa akhir-akhir ini aku selalu merasa diintip? Katamu, apa kau mengintipku? Suatu hari, ketika Murong Yu sedang bermain Endless Chaos bersama kelima istrinya, Lan Ker tiba-tiba menatap tajam ke arah Murong Yu. Tak hanya Lan Ker, Zhao Ziqing, Yu Mengqing, dan yang lainnya pun menatap tajam ke arah Murong Yu. Alisnya berkerut, kalian semua sudah tahu. Semua gadis terkejut, dan mereka semua menatap Murong Yu dengan ngeri. Apakah kau juga merasa begitu? Apakah ada orang lain yang mengawasi kita? Bukankah kau penguasa kekacauan? Bahkan seluruh kekacauan tak berujung ini yang memegang kendali. Apakah ada orang di atasmu? Raut wajah semua orang muram. Jika memang begitu, mereka diawasi lagi. Yang jelas bukan hal yang baik. Murong Yu mengangguk. Sebenarnya, ia telah menemukannya sebelum para gadis. Sebenarnya, ia menemukannya setelah ia menjadi penguasa kekacauan. Mengapa ia bermain Endless Chaos setelah menjadi penguasa kekacauan? Alasan pertama adalah mengajak para gadis bermain. Alasan lainnya adalah ia ingin memperjelas masalah ini. Setelah bermain selama ini, Murong Yu perlahan-lahan merasa bahwa kekacauan tak berujung itu sebenarnya tidak ada habisnya. Kekacauan tak berujung juga memiliki akhir. Kini, Murong Yu perlahan-lahan mendekati akhir dari kekacauan tak berujung. Karena kekacauan tak berujung bukanlah akhir, apakah ini dunia lain? Maka, mungkin saja ada pemain kuat lainnya. Lagi pula, Lolita kecil menghilang lagi. Setelah Murong Yu menjadi penguasa kekacauan, ia tidak menemukan Lolita kecil. Lolita kecil tidak mungkin jatuh, juga tidak mungkin menghilang begitu saja. Dengan begitu, itu hanya menunjukkan bahwa Lolita kecil telah meninggalkan kekacauan tak berujung. Jangan khawatir, sekuat apapun lawanmu, aku hanya bisa melindungimu di duniaku. Murong Yu tersenyum, menghibur Zhao Ziqing dan yang lainnya. Senyum muncul di wajah kelima wanita itu. Namun, di balik senyum cerah mereka, Murong Yu melihat kekhawatiran kelima wanita itu. Meskipun ia terus bermain, namun Murong Yu menjadi lebih waspada. Namun, meskipun ia selalu merasa diintip, ia tidak menemukan apapun. Ini hanya menunjukkan satu masalah, kekuatan lawan jauh lebih tinggi daripada Cuyun.
Pada hari ini, ketika semua orang bermain dalam kekacauan yang tak berujung, sesosok muncul entah dari mana di depan Murong Yu dan yang lainnya. Itu benar-benar muncul entah dari mana, dan Murong Yu bahkan tidak bereaksi. Dia tidak bereaksi sampai dia melihat seseorang datang. Melihat ke masa lalu dengan saksama, orang yang datang ke sini tampak seperti seorang pemuda, tidak terlalu tampan, tetapi senyum di tubuhnya selembut angin musim semi. Murong Yu tidak merasakan niat membunuh atau niat jahat darinya. Namun, yang mengejutkannya adalah ia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan lawan. Tak terduga, mungkinkah Murong Yu tidak bisa melihat wilayah lawan? Ini terlalu menakutkan, kan? Siapa lawannya? Dengan satu langkah, Murong Yu sudah menghentikan semua orang di belakangnya, dan di saat yang sama, ia telah meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Jika lawannya tidak berniat baik, ia pasti akan membunuhnya. Meskipun, ia tidak tahu apakah ia bisa membunuhnya. Kakak keempat, jangan khawatir. Pemuda itu menatap Murong Yu dengan senyum cerah. Kakak keempat, Murong Yu saling memandang dengan curiga. Ia sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Kapan ia menjadi kakak keempat? Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Aku kakak ketigamu, dan namaku Ji Yuchen, kakak keempat. Senang bertemu denganmu. Pemuda itu tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Murong Yu. Murong Yu masih tampak waspada. Ji Yuchen tersenyum tipis, lalu bertepuk tangan sebentar. Sesaat kemudian, Murong Yu merasakan pemandangan di depannya berubah sejenak, lalu menghilang di tempatnya. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di tempat yang asing. Kecuali dirinya dan Ji Yuchen, Zhao Ziqing dan yang lainnya telah menghilang. Apa yang kau lakukan pada mereka? Tatapan mata Murong Yu tajam, membunuh. Ji Yuchen tidak berbicara, hanya melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah potret muncul di hadapannya. Auzu.com berada di tempat di mana pegunungan dan sungai-sungai indah, serta burung dan bunga-bunga bermekaran harum. Di depan sebuah bangunan yang megah, sekelompok wanita sedang mengobrol. Zhao Ziqing dan yang lainnya tampak mengesankan. Meskipun aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, aku melihat mereka berbicara dengan sangat riang. Hanya dalam waktu sesingkat itu, Zhao Ziqing dan yang lainnya sudah berkenalan dengan para wanita itu. Setelah mengamatinya dengan saksama, Murong Yu menyadari bahwa penampilan para wanita itu tidak seharusnya menjadi pembeda antara Zhao Ziqing dan yang lainnya, dan mereka akan berada di tengah-tengah. Namun, kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Ia bahkan melampaui Murong Yu. Apakah kau melihat wanita berbaju putih itu? Dia istri dan anakku, kakak iparmu, Jiang Chenxi. Ji Yuchen menunjuk salah satu wanita itu dan berkata sambil tersenyum. Murong Yu menoleh, lalu mengangguk. Ji Yuchen kemudian memperkenalkan, kedua wanita itu adalah Lu Ji dan Zhang Ying, mereka adalah istri dan kakak ipar kakakmu yang kedua. Dua lainnya adalah istri kakakmu, Carolyn dan Xia. Apa hubungan kita? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Ada juga yang disebut saudara kedua dan tertua. Kuharap kau bisa mengerti. Melihat Zhao Ziqing dan yang lainnya baik-baik saja, hati Murong Yu tiba-tiba lega. Namun, masalah terbesarnya sekarang adalah mencari tahu identitas Ji Yuchen. Ji Yuchen tersenyum dan memberi isyarat agar Murong Yu duduk. Kakak keempat, kau pasti berpikir kekacauan tak berujung yang kau alami ini tak berujung, kan? Setelah kau menjadi penguasa kekacauan, kaukah yang terkuat? Bukankah begitu? Tanya Murong Yu balik. Ia selalu berpikir begitu sebelumnya. Namun sekarang, rasanya tidak benar. Kekacauan yang kau alami sebenarnya bukanlah kekacauan tak berujung, melainkan hanya kekacauan kecil. Padahal, nama kami adalah dunia nyata, dan kau adalah dewa dunia nyata. Pada titik ini, tangan besar Ji Yuchen sekali lagi melambai. Saat berikutnya, 4 bayangan muncul di hadapan Murong Yu. Salah satunya adalah kekacauan yang ia alami, yaitu dunia nyata, kata Ji Yuchen. Di samping dunia nyatanya, ada 3 dunia nyata. Namun, ketiga dunia nyata ini jauh lebih kuat daripada dunia nyata milik Murong Yu. Jika dunia nyata milik Murong Yu diibaratkan telur, maka 3 dunia nyata lainnya adalah telur naga. Perbedaan di antara keduanya sangat besar. Semakin besar dunia nyata, semakin kuat dewa yang mewakili dunia nyata itu. Kakak keempat, kekuatanmu masih belum cukup. Ji Yuchen menghela napas, dengan raut wajah khawatir. Dari 4 dunia nyata, yang terbesar adalah kakak tertua Lin Xing. Dan di bawah kakak tertua adalah kakak kedua Qin Xuan. Ji Yuchen memperkenalkan. Murong Yu akhirnya mengerti bahwa yang disebut kakak tertuanya adalah Lin Xing, kakak keduanya adalah Qin Xuan, dan ketiganya tentu saja Ji Yuchen. Tapi bagaimana hubungan mereka terbentuk? Sebenarnya, dunia nyata tempat kita berada hanyalah puncak gunung es dalam kekacauan yang tak berujung. Kekacauan yang sebenarnya memang tak berujung. Namun, dunia ini terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah dunia tempat kita tinggal. Bagian lainnya dihuni oleh makhluk lain. Mengapa kita menyebutnya makhluk? Karena mereka bukan kehidupan normal kita. Mereka semua adalah emosi negatif kita, emosi negatif. Segala macam kekuatan gelap, dan vitalitas yang dipadatkan oleh kegelapan sifat manusia. Ji Yuchen menjelaskan. Murong Yu mengangguk dan mendengarkan dengan saksama. Semua orang, bahkan Tuhan di dunia nyata seperti kita, akan memiliki sisi negatif dan negatif.
kita juga akan memiliki sisi gelap di hati kita. Dan makhluk di dunia lain bergantung pada kekuatan negatif ini untuk bertahan hidup dan bahkan meningkatkan kekuatan mereka. Petik 2. Jadi, selama kita belum punah, mereka akan terus bertambah dan menjadi lebih kuat. Bahkan jika kita punah, mereka tidak akan punah. Awalnya, di awal, kami hanya memiliki kakak tertua kami, Lin Xing, yang menjadi dewa dan melawan makhluk-makhluk itu. Kemudian, kakak kedua juga bergabung, dan kemudian aku bergabung. Hanya saja, bergabungnya kami belum mampu menekan lawan. Sebaliknya, seiring kekuatan kami semakin kuat, kekuatan para biksu di dunia nyata pun semakin kuat, dan mereka pun semakin kuat. Hanya mengandalkan kami bertiga, mereka hampir tak mampu melawan. Petik 2. Jadi, saudara-saudaraku tidak ingin mengganggu kebahagiaan kalian. Tapi kami terlalu dekat untuk melawannya. Karena itu, kami hanya bisa memilihnya dan membantu kami. Murong Yu mengangguk. Ia sudah mengerti, menurutmu, keempat saudara kita adalah dewa dari 4 dunia nyata. Karena itu, kita akan menjadi saudara. Ji Yuchen mengangguk, dunia nyata tidak terbentuk secara alami, tetapi terbentuk dengan sendirinya. Dunia nyata kalian hanyalah bentuk dasar, jadi kalian harus terus berlatih dan berusaha menyempurnakan dunia nyata sesegera mungkin untuk membantu saudara-saudara kalian bertahan melawan musuh. Jika tidak, kita tidak akan mampu bertahan lagi. Murong Yu mengangguk. Bahkan orang kuat seperti Ji Yuchen pun tak mampu menahannya lagi. Sepertinya mereka tak mampu lagi. Namun, setelah dewa, alam apa lagi yang ada? Alam kekacauan, sebenarnya, dewa kita adalah alam kekacauan. Tentu saja, selain keempat dewa kita, orang lain juga bisa masuk ke alam kekacauan. Saat ini, kakak tertua, kakak kedua, dan dunia nyata mereka memiliki banyak langkah. Para dewa kuat yang memasuki alam kekacauan. Namun, kita, dewa, bisa menggunakan kekuatan dunia nyata. Selama kita berada di alam semesta ini, tak seorang pun bisa membunuh kita. Tentu saja, jika kita melawan makhluk-makhluk itu, kita akan tetap jatuh. Jadi, kau harus membuat dirimu menjadi lebih kuat. Sambil berbicara, Ji Yuchen juga menembakkan seberkas cahaya, dan jatuh ke tubuh Murong Yu. Itu adalah alam kultivasi di belakang sang pengendali. Dan masih banyak lagi, Lin Xing, Qin Xuan, dan Ji Yuchen jelas berada di tingkat tertinggi. Sedangkan untuk Murong Yu sendiri, ia masih berada di tingkat terendah. Setelah pemahaman Murong Yu, ia akhirnya mempelajari alam di atas penguasa kekacauan. Setelah sang penguasa, itu sebenarnya adalah alam kekacauan. Alam kekacauan memiliki 3 alam lagi, yaitu alam Tianyuan, alam Dayan, dan alam Tai. Secara alami, Lin Xing, Qin Xuan, dan Ji Yuchen semuanya adalah kekuatan super di cermin surga. Kekuatannya mengguncang bumi, cukup mengerikan. Namun, makhluk-makhluk di dunia lain bahkan lebih mengerikan. Hanya mengandalkan Lin Xing, Qin Xuan dan Ji Yuchen benar-benar tak tertahankan. Begitu mereka dikalahkan, dunia nyata akan runtuh dan diserbu oleh dunia gelap. Secara alami, Chu Yun dan semua orang di dunia nyata akan mati. Apakah semua akan mati? Tidak masalah jika dia mati, tetapi Murong Yu tidak membiarkan wanita, anak-anak, kerabat, dan teman-temannya mati. Mengapa dia ingin menjadi penguasa kekacauan? Tujuannya adalah untuk melindungi keluarga. Sekarang, orang-orang di dunia gelap sedang menatap dunia nyata, dan Murong Yu merasakan tekanan yang luar biasa. Dunia gelap secara alami adalah makhluk-makhluk di dunia lain. Karena mereka semua adalah makhluk yang berasal dari sisi gelap dunia nyata, mereka disebut dunia gelap, makhluk gelap. Jadi, sekarang dunianya telah dikenal, dan masih ada 3 alam besar. Tapi bagaimana cara berlatih? Untuk bisa menjadi penguasa kekacauan, Murong Yu sudah mati sekali. Awalnya, ia berpikir bahwa penguasa kekacauan telah kiamat. Tapi sekarang masih ada 3 alam besar, bagaimana ia bisa berkultivasi atau menerobos. Karena itu, ia menatap Ji Yuchen. Lin Xing, Qin Xuan, dan Ji Yuchen semuanya adalah dewa di dunia nyata, dan pengalaman mereka sebelumnya mungkin sangat berbeda. Namun, dari penguasa kekacauan hingga cermin Tai Chi saat ini, apa yang harus dialami oleh Murong Yu seharusnya serupa. Sebenarnya, cukup mudah bagi kita untuk meningkatkan alam kita. Ji Yuchen menatap Murong Yu dan tersenyum. Murong Yu menatap Ji Yuchen dengan curiga. Mudah, ia tidak menganggapnya mudah, meskipun makhluk-makhluk di dunia gelap penuh dengan kekuatan gelap dan negatif. Namun, kekuatan-kekuatan itu juga cukup murni. Jika kau dapat menyempurnakannya secara menyeluruh, kau dapat meningkatkan kultivasimu. Kita semua berkultivasi dengan cara ini. Alis, Murong Yu sedikit mengernyit. Kalau begitu, ia harus pergi jauh ke dalam dunia gelap untuk berkultivasi. Kalau tidak, dengan kekuatan mengerikan yang ia butuhkan untuk menerobos, berapa banyak makhluk gelap yang dibutuhkan. Lagi pula, bukankah Ji Yuchen mengatakan bahwa makhluk gelap itu cukup menakutkan? Bukankah berbahaya jika ia bergegas ke dunia gelap? Tentu saja, Murong Yu tidak takut mati, ia hanya tidak ingin jatuh ke dunia gelap seperti ini. Bagaimanapun, perjalanannya masih panjang, dan ia memikul seluruh kehidupan di dunia nyata di pundaknya. Jika ia jatuh, Ji Yuchen dan ketiganya pasti takkan mampu melawannya.
maka, seluruh dunia nyata akan hancur. Melihat wajah Murong Yu yang sedikit muram, raut wajah Ji Yuchen pun berubah serius. Kakak keempat, apakah kau bersedia pergi ke dunia gelap untuk merasakannya? Jika tidak, kami bertiga tidak akan memaksamu. Ini bukan lagi soal kesediaan. Murong Yu tak punya pilihan lain. Karena itu, ia mengangguk berat. Baiklah, tapi sebelum memasuki dunia gelap, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk mengenal makhluk-makhluk gelap. Sambil berbicara, Ji Yuchen melambaikan tangannya, lalu ia dan Murong Yu menghilang di tempat. Ketika ia muncul kembali, Murong Yu telah tiba di suatu tempat yang suram di seberang langit. Seluruh angkasa tampak suram, seperti awan gelap yang menekan di atasnya. Setelah memasuki ruang ini, rasa depresi yang kuat tumbuh dari lubuk hati Murong Yu, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh Murong Yu. Tanpa sadar, Murong Yu merasakan kejengkelan yang tak dapat dijelaskan dan jejak pembunuhan. Niat membunuh yang tak disengaja muncul di hatinya, pada saat ini, dia ingin membunuh. Bahkan matanya mulai memerah. Merasakan niat membunuh yang tak dapat dijelaskan, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Segera, kekuatan dalam tubuh berlari, dan akhirnya menekan niat membunuh yang tumbuh dari udara tipis. Memalingkan kepalanya untuk melihat Ji Yuchen, hanya untuk menemukan bahwa wajah Ji Yuchen tidak berubah sedikitpun. Bagaimanapun, kekuatan Ji Yuchen adalah cermin Tai Chi, jauh lebih tinggi dari Murong Yu. Selain itu, Ji Yuchen telah berada di dunia gelap selama bertahun-tahun, bertarung dengan makhluk-makhluk gelap, takut bahwa dia sudah terbiasa dengan segala sesuatu di dunia gelap. Inilah kekuatan gelap, kekuatan yang diandalkan makhluk gelap untuk bertahan hidup dan berkembang. Mereka juga merupakan pertumbuhan sisi gelap dari semua kehidupan di dunia nyata kita. Selama kita tidak mati total, kekuatan gelap tidak akan lenyap. Dan kekuatan dunia gelap semakin kuat. Kekuatan gelap semakin kuat, dan kekuatan makhluk gelap meningkat lebih cepat. Begitu kita benar-benar melampaui kita, dunia nyata kita akan diserang, jelas Ji Yuchen. Murong Yu tidak berbicara, tetapi mengangguk. Sebenarnya, ia sudah familiar dengan kekuatan gelap di sini. Semuanya berputar dan bertahap, dan pada akhirnya pasti ada proses adaptasi. Inilah juga tujuan Ji Yuchen membawanya ke sini. Melihat bahwa Murong Yu sudah familiar dengan kekuatan gelap, Ji Yuchen tidak melanjutkan berbicara, tetapi berdiri diam di samping Murong Yu. Setelah sekian lama, akhirnya Murong Yu membuka matanya. Kini, ia akhirnya familiar dengan kekuatan gelap. Kekuatan gelap ini tidak lagi bisa memengaruhinya. Namun, Murong Yu menduga bahwa kekuatan gelap ini tidak kuat, dan jika mereka tiba di dunia gelap, kekuatan gelap di sana akan berjumlah miliaran kali lipat. Familiar dengan kekuatan gelap, tanya Ji Yuchen ketika Murong Yu membuka matanya. Murong Yu mengangguk. Kalau begitu, biarkan kau melihat makhluk-makhluk gelap itu sekarang. Ji Yuchen tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya yang besar. Detik berikutnya, Auzu.com sesosok makhluk humanoid transparan muncul di hadapannya. Bukan tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Tubuh makhluk ini menunjukkan warna gelap, seolah-olah terkondensasi dari kekuatan gelap. Tubuhnya memancarkan bau gelap yang kuat. Inilah makhluk gelap itu. Setelah makhluk gelap itu muncul, alis Murong Yu sedikit berkerut. Karena kemunculan makhluk-makhluk gelap itu, sedikit gejolak muncul di hatinya. Sisi gelap yang telah ditekannya tadi akan bergerak lagi. Ini hanyalah makhluk gelap tingkat terendah. Dan ruang ini diciptakan olehku, kakak laki-lakiku, dan kakak laki-laki keduaku untuk mensimulasikan dunia gelap. Makhluk gelap dan kekuatan gelap ini nyata. Biasanya digunakan untuk pengalaman orang lain. Yu memperkenalkannya di sebelahnya. Murong Yu tidak terkejut dengan ruang ini. Namun, makhluk gelap ini hanyalah makhluk gelap tingkat terendah. Ini mengejutkan Murong Yu, karena kekuatan makhluk gelap ini mirip dengannya. Alam milik Murong Yu saat ini adalah penguasa kekacauan, tetapi juga alam Tianyuan. Namun, di dunia nyata, hanya ada segelintir orang yang dapat mencapai alam asal surgawi. Namun, kehidupan di dunia gelap miliaran kali lebih banyak daripada kehidupan di dunia nyata. Dan kekuatan makhluk gelap yang paling umum telah mencapai alam asal surgawi, itu akan sangat mengerikan. Tidak heran jika Ji Yuchen dan mereka bertiga hampir tidak dapat menopang langit. Dunia gelap yang mengerikan seperti itu dapat bertahan begitu lama, itu sudah sangat bagus. Makhluk gelap, seperti dunia nyata kita, akan muncul dalam berbagai rupa. Manusia, monster, naga, del. Namun, ini hanyalah manifestasi mereka. Mereka semua adalah makhluk gelap, dan mereka tidak membedakan ras. Ji Yuchen melanjutkan perkenalannya. Melihat makhluk gelap yang memamerkan taringnya dan menari-nari, Murong Yu mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saudaraku, biarkan dia datang ke sini, aku akan bertemu makhluk gelap ini." Sambil berbicara, Murong Yu sudah melangkah maju dan berjalan mendekat. Pada saat ini, makhluk gelap yang awalnya tersegel telah terbuka. Sosok itu bagaikan listrik, dan ia langsung menerjang ke depan Murong Yu. Kemudian ia mencengkeram kaki Murong Yu, dan ingin meledakkan tubuh Murong Yu. Murong Yu mendengus dingin, melangkah maju dan melesat melewatinya dengan pukulan lurus. Boom! Di antara kilat dan api, satu tinju dan satu cakar telah menghantam sebuah benda di kehampaan dengan dahsyat. Di tengah suara keras itu, guncangan mengerikan langsung menyapu ke segala arah.
Murong Yu dan makhluk gelap itu langsung tersungkur. Namun Cuyun akhirnya berhenti setelah menghancurkan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Ia menatap makhluk gelap itu dengan sungguh-sungguh, dan pada saat yang sama menjabat tangannya. Meskipun baru saja berkilat, tinju Murong Yu hampir patah. Selain itu, kekuatan gelap yang mengerikan mengikuti lengannya dan dengan cepat mengalir ke tubuhnya, sepenuhnya merangsang sisi gelap hatinya. Di sisi lain, makhluk-makhluk gelap itu hanya terpental karena terguncang, dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Meskipun tubuh fisiknya dibentuk oleh kekuatan gelap, ia bahkan lebih mengerikan daripada senjata elemental. Bahkan lebih baik daripada tubuh fisik Cuyun. Kengerian akhir, datang lagi, teriak Murong Yu dengan keras dan menyapanya lebih dulu. Makhluk gelap itu juga tertawa cemburu, dan menghabisinya. Serangan jiwa, tapi itu sia-sia, karena makhluk gelap tidak memiliki jiwa sama sekali, hanya pembunuhan paling primitif. Oleh karena itu, Murong Yu hanya bisa mengandalkan kemampuan tempur dan kekuatan supernatural lainnya untuk melawan makhluk gelap ini. Boom, 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 Void Blockbuster pun retak. Akhirnya, setelah pertarungan panjang, Murong Yu berhasil mengalahkan makhluk gelap itu. Hehe, Murong Yu menatap Ji Yuchen dan tersenyum malu. Dia adalah salah satu dewa di dunia yang bermartabat dan sejati, dan akan butuh waktu lama untuk mengalahkan makhluk paling gelap sekalipun. Bagaimana jika dia menghadapi banyak makhluk gelap, atau makhluk gelap tingkat tinggi? Dia hanya bisa menghindar. Ini cukup bagus. Kupikir aku bahkan lebih malu daripada kamu di awal. Ji Yuchen tersenyum, dan tidak menertawakan apapun. Karena dia juga telah mencapai tahap ini. Saat itu, penampilannya mirip dengan Murong Yu. Ini inti kristal makhluk gelap itu. Murong Yu menatap inti kristal abu-abu gelap seukuran kepalan tangan di tangannya, dengan ekspresi ragu di wajahnya, bisakah kita benar-benar menyempurnakannya? Ji Yuchen mengangguk, kamu bisa mencobanya sekarang. Tanpa sepatah kata pun, Murong Yu duduk tegak, bersiap untuk memurnikan inti makhluk gelap buku pertama novel Zhang. Paman makhluk gelap itu mirip dengan paman binatang buas biasa. Iklan namun, sangat keras dan sulit untuk dimurnikan. Bahkan dengan kekuatan tingkat dewa milik Murong Yu saat ini, cukup sulit untuk memurnikan paman makhluk gelap di level terendah. Chaos Forge of Chaos. Murong Yu langsung menggunakan Chaos Furnace. Namun, paman makhluk gelap itu terlalu sulit untuk dimurnikan. Murong Yu menggunakan kekuatan pamungkasnya, dan kecepatan pemurnian ranah makhluk gelap juga menjadi sangat lambat. Jika digantikan oleh binatang buas lain, Murong Yu dapat memurnikannya dalam sekejap. Dengan pemurnian paman yang lambat, kekuatan gelap yang murni dan sangat besar perlahan mengalir ke dalam tubuh Murong Yu. Kekuatan itu begitu murni sehingga perlu dimurnikan. Namun, karena ini adalah kekuatan gelap, mereka tidak dapat diserap secara langsung. Jika orang biasa diserang, mereka akan langsung meledak dan mati. Selama proses ini, Murong Yu juga mulai mengamati dan memahami makhluk-makhluk gelap tersebut. Makhluk-makhluk gelap itu cukup maju, hampir sama dengan kekuatan chaotic. Butuh waktu lama bagi Desire untuk menyerapnya, bahkan mengubah kekuatannya sendiri menjadi makhluk gelap, sekalipun makhluk itu mengenal Cuyun. Melihat Murong Yu berlatih, Ji Yuchen diam-diam keluar dari ruang ini. Sebagai orang di masa lalu, ia jelas mengerti betapa sulitnya mengambil langkah pertama. Saat itu, ia mengambil langkah pertama dengan cepat, tetapi butuh 100.000 tahun penuh. Sekarang tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan Murong Yu untuk mengambil langkah ini. Lagi pula, percepatan waktu tidak berpengaruh. Karena, begitu Murong Yu memasuki Hetuluoshu, tidak ada begitu banyak kekuatan gelap di Hetuluoshu, dan itu tidak akan membantunya untuk menerobos. Untuk bab-bab terbaru dalam buku ini, silakan kunjungi permintaan. Hanya ketika ia benar-benar tenggelam dalam kekuatan gelap, barulah Murong Yu dapat mengambil langkah pertama dengan lebih mudah. 1 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun dalam sekejap mata. Boom, pada hari ini, kekuatan gelap tiba-tiba meledak di tubuh Murong Yu. Pada awalnya, kekuatan gelapnya tidak banyak, dan warnanya hampir transparan. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan gelapnya semakin banyak, dan warna yang menjadi semakin gelap. Akhirnya, sejumlah besar kekuatan gelap menyelimuti seluruh tubuh Murong Yu. Akhirnya berhasil, mata Murong Yu terbuka lebar, dan Huo berdiri dengan senyum di wajahnya. Setelah 10.000 tahun berkultivasi, ia akhirnya mengubah kekuatannya menjadi kekuatan gelap. Terlebih lagi, saat ini, ia hanya perlu menggerakkan pikirannya, dan ia dapat beralih antara kekuatan aslinya dan kekuatan gelap. Namun, Murong Yu juga menemukan bahwa setelah mengubah kekuatan gelap, kekuatan tempurnya meningkat setidaknya 30%. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan gelap itu. Kekuatan itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan, kekacauan, yang dikendalikan oleh Murong Yu saat ini. Cari makhluk gelap lain untuk dilawan, dan lihat apa kekuatan baru itu. Semangat juang Murong Yu membara. Namun, sebelum ia menemukan makhluk gelap itu, Ji Yuchen muncul tiba-tiba. Kakak keempat, kau benar-benar telah mengendalikan kekuatan gelap. 10.000 tahun telah berlalu. Ji Yuchen menatap Murong Yu dengan kaget. Kendali kekuatan gelap yang dimiliki Murong Yu hanya 1/10 dari masanya, dan ia tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Namun,
di tengah keterkejutannya, Ji Yuchen justru lebih gembira. Semakin cepat pertumbuhan Murongyu, semakin besar harapan mereka di alam semesta. Sudah 10.000 tahun, apakah cepat? Tanya Murongyu dengan sedikit bingung. Ji Yuchen terdiam, tetapi ia tidak mengatakannya. Kalau tidak, ia akan terlalu tak tahu malu. Dia hanya mengangguk, sudah sangat cepat, di atas kita bertiga. Namun, kekuatan transformasi hanyalah yang paling dasar, dan kau masih perlu meningkatkan kekuatanmu. Murongyu mengangguk, biarkan lebih banyak makhluk gelap muncul sekarang. Aku akan melawan mereka selama 300 ronde. Ji Yuchen mengangguk, melambaikan tangannya yang besar, dan seketika dua makhluk gelap berteriak dan menghabisi mereka. Meskipun tubuh Murongyu digoyang oleh kekuatan gelap, bagi makhluk gelap itu, Murongyu bagaikan matahari di malam hari, begitu jelas. Sekilas, ia bukanlah makhluk gelap. Karena itu, kedua makhluk gelap itu menerkam Murongyu. Sedangkan Ji Yuchen terlalu kuat, meskipun ia telah menekan alam. Namun, kedua makhluk gelap itu secara naluriah merasakan bahaya darinya. Karena itu, Ji Yuchen langsung diabaikan. Dan inilah hasil yang ingin dilihat Ji Yuchen. Kerja bagus, teriak Murongyu, mengubah kekuatannya menjadi kekuatan gelap, lalu meningkatkannya secara ekstrim, dan segera menyerbu ke depan, 1 lawan 2, membuka dan menutup. Awalnya, Murongyu kesulitan menghadapi makhluk gelap. Namun, setelah mengubah kekuatannya menjadi kekuatan gelap, kekuatan tempurnya telah meningkat setidaknya 30%. Yang terpenting, kekuatan gelap itu tidak melukainya terlalu parah. Murongyu bahkan bisa menatap kekuatan gelap itu dan langsung membunuhnya. Perlu dicatat, sebelumnya, ia harus menghindari kekuatan gelap. Setelah setengah hari, akhirnya Murongyu berhasil membunuh kedua makhluk gelap itu. Dalam proses ini, luka-luka yang dideritanya cukup parah. Namun, di bawah hantaman pohon kehidupan, ia segera pulih. Jika melawan makhluk gelap, hanya dalam setengah hari, Murongyu pasti bisa menyelesaikannya. Namun, ini belum cukup, karena makhluk-makhluk gelap ini berada di level terendah. Entah berapa banyak makhluk gelap yang lebih kuat dari mereka. Kekuatan tempur Murongyu saat ini juga berada di level terendah. Paman, sempurnakan. Murongyu langsung duduk dan mulai menyempurnakan kedua paman makhluk gelap tersebut. Kini, paman makhluk gelap itu dengan mudah disempurnakan oleh Murongyu. Setelah menyempurnakan kedua pamannya, kekuatan Murongyu kembali menjadi lebih kuat. Namun, itu belum cukup. Maka, pertempuran berlanjut. Beberapa tahun kemudian, saat ini, puluhan ribu makhluk gelap berdiri di depan mata Murongyu. Namun, ia menyerbu tanpa rasa takut, dan langsung bertempur melawan puluhan ribu makhluk gelap. Alam asal surgawi, 2 alam. Setelah bertahun-tahun bertarung dan berkultivasi, akhirnya Murongyu melangkah maju dan mencapai tingkat surga kedua dari alam asal surgawi. Dan puluhan ribu makhluk gelap di hadapannya semuanya adalah makhluk gelap level terendah, yaitu, tingkat surga pertama dari alam asal surgawi. Karena itu, Murongyu kini tidak takut lagi pada makhluk-makhluk gelap ini. Bahkan puluhan ribu makhluk gelap pun tidak cukup untuk membunuh. Namun, setelah menembus surga kedua Tianyuan, ketika Murongyu memurnikan para paman makhluk gelap dari surga pertama, kekuatan para paman ini tidak akan diperlukan lagi bagi Murongyu. Karena, belum cukup maju, sekeras apapun ia memurnikan, ia tidak akan mampu terus meningkatkan kekuatan Murongyu. Dan di ruang ini, umumnya terdapat makhluk gelap dari surga pertama. Jika ingin terus meningkatkan kekuatan, ia hanya bisa memasuki dunia gelap. Inilah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan.